Alhamdulillah nggak ada korban. Ya kan? Ini sedang ditangani sudah padam. Kerjaannya selanjutnya adalah pengeluaran asap. Diduga kejadian akibat akibat komputer yang hidup. Komputer hidup nggak ada yang jagain. Makanya dari kemarin gue udah curiga terjadi kebakaran-kebakaran yang sehari sampai 2 kali, 3 kali di wilayah yang sama, ya kan? Kayak ini nih, ya kan? Hati-hati ah. Gedung ATR BPN kok iso kobong kan ya kebacut. Gua teli kok ono ae. Gawe pekoroe, aduh, iku sing akal-akalane wong sing niat ngono iku neraka jahanam iku. Itu drama lama, Bapak. Ibu, ya, drama lama. Panggil pemadam kebakaran aja. Hah? Ini gimana, Pak? Yang terbakar adalah gedung humas lantai 1. Kejadian jam 23.10, tapi udah padam jam 00.15. Tadi saya sampai sini jam 23.40 saya sampai sini. Kebetulan saya perjalanan menuju pulang dari Jakarta Barat, ditelepon, kita langsung ke sini. Alhamdulillah nggak ada korban. Ya kan? Ini sedang ditangani sudah padam. Kerjaannya selanjutnya adalah pengeluaran asap. Diduga kejadian akibat akibat komputer yang hidup. Komputer hidup nggak ada yang jagain. Tuh kan. Makanya dari kemarin gue udah curiga terjadi kebakaran-kebakaran yang sehari sampai 2 kali, 3 kali di wilayah yang sama, ya kan? Kayak ini nih, ya kan? Hati-hati ah. Diperketat. Pokoknya tempat-tempat yang kira-kira rawan, ya kan? Ini sekarang lagi musim rawan. Ya enggak? Harus hati-hati. Licik permainannya. Iya, licik. Pokoknya hati-hati. Ya, sekarang kan rakyat lagi bergerak nih, ya kan? Buat bela Banten. Bayangin tuh, sertifikatnya ntar kebakar lagi kayak kejagung. Ini sudah edan ini. Beneran loh, gedung ATR BPN kok iso kobong kan ya kebacut. Gua teli kok ono ae. Gawe pekoroe, aduh, iku sing akal-akalane wong sing niat ngono iku neraka jahanam iku. Piye to, guys, baru masalah pagar laut. Gedung ATR diobong. Logikae lho jelas apa ya, nyambung. Wong goblok wong gendeng ae sok nilai. Piye iki, guys? Kalau salah dikoreksi, kalau benar dikoreksi, guys. Gila loh, ini gedung ATR BPN sok kobong. Waduh. Aku dari presiden tak cekeli kabeh wong-wong ya. Yang pejabat terkait itu. Masalah ini harus diselidiki bener. Menteri ini, dirjen ini cekeli kabeh tak lebono sel dhisik. Ben ku apa? Gak peduli menteri ini anaknya pejabat, anaknya presiden wis sikat sih. Ya wes ngono ae, guys. Kalau benar dikoreksi ya. Drama lama, hilang berkas. Itu drama lama, Bapak. Ibu, ya, drama lama. Ayo Pak Prabowo,
Katanya mau bersih-bersih, katanya mau reshuffle kabinet. Ya yang dablek, yang nakal. Nah ini. Kok bisa banget ya bertepatan dengan kasus banyaknya sertifikat yang muncul di laut, di hutan? Apakah ini dugaannya untuk menghilangkan jejak kejahatan oligarki di ATR BPN? Ini mirip-mirip dengan kondisi kebakaran Kejagung ya, yang waktu itu ada kasus penghapusan red notice Joko Chandra yang melibatkan 2 jenderal polisi. Dan juga waktu itu yang menangani adalah Sambo, teman-teman. Sambo mengatakan bahwa kebakaran Kejagung disebabkan oleh kuli bangunan. Ya mudah-mudahan aja bakaran ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbuka jelas siapa penjahat sesungguhnya. Menariknya adalah kebakaran ini terjadi di tengah isu yang mencuat terkait proyek pagar laut di wilayah perairan Tangerang dan Bekasi yang sedang ditangani oleh Kementerian ATR BPN ini. Ya, seolah ini mengingatkan kita pada kejadian beberapa waktu lalu ketika gedung Kejaksaan Agung tiba-tiba terbakar gitu ya, dan mengakibatkan banyak dokumen dan berkas-berkas yang hilang dan rusak lah. Nah, waktunya pun sama nih. Jadi waktunya terjadi di akhir pekan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat beritanya ya soal gedung ATR BPN ini, kebakaran terjadi sekitar pukul 11:09 di ruang humas lantai dasar gedung. Nah, gedung ini kan berlokasi di Jalan Sisingamangaraja nomor 2, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, saat ini tadi malam ini Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mengerahkan 21 unit pemadam kebakaran dan sekitar 80 personil lah. Nah, dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 00.35. Jadi nggak ada korban jiwa saat itu karena ya ruangan kosong lah, gedungnya kosong. Ya hampir tengah malam juga soalnya kan ya. Nah, tapi kerugian ini mencapai katanya sekitar 428 juta sekian. Nah, yang menarik adalah soal sebabnya nih kebakaran ini. Jadi sebabnya adalah korsleting listrik pada perangkat AC gitu. Nah, sementara Menteri ATR BPN Nusron Wahid menduga kebakaran disebabkan oleh komputer pegawai yang tidak dimatikan. Nah, saya jujur aja nih, komputer ini nggak pernah mati sih. Selalu on 24 jam. Ya alhamdulillah nggak pernah terjadi kebakaran atau apapun lah, jangan sampai ya. Nah, kebakaran ini menarik perhatian orang karena terjadi bersamaan dengan mencuatnya isu pagar laut yang sedang ditangani oleh Kementerian ATR BPN. Jadi ini tentu saja menimbulkan banyak spekulasi. Meskipun Pak Menterinya sudah menyatakan bahwa kebakaran ini murni disebabkan oleh kesalahan teknis, ya sulit sekali untuk melihat fakta-fakta bahwa hal ini kok sepertinya agak mirip-mirip dengan kejadian di Kejaksaan Agung yang lalu. Ya, begitulah kondisi negara kita. Semoga saja kasus pagar laut, SHGB tetap berjalan dan bisa menemukan titik terang sehingga keadilan tetap berada di pihak yang seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah video dari kejadian beberapa hari lalu di mana kantor ataupun gedung Kementerian ATR BPN itu tiba-tiba terbakar ya, dan itu sangat mengejutkan sekali. Dari penjelasan Menteri ATR BPN yaitu Nusron Wahid menjelaskan bahwa kebakaran terjadi karena sebuah komputer yang tidak dimatikan. Tetapi di sisi lain ada sebuah berita juga yang mengatakan bahwa kebakaran tersebut terjadi karena adanya konsleting listrik di bagian AC ya. Ini kan menjadi perhatian yang menarik untuk dikritisi lah, apalagi kita tahu para netizen ini sempat mencurigai ya bahwa kebakaran ini ya hanya drama-drama saja lah, drama seperti biasanya. Karena kan kita semua tahu bahwa Kementerian ATR BPN ini sedang menangani kasus pagar laut yang sampai sekarang pun belum menemukan titik terangnya, belum bisa mengungkap siapa pelakunya, dan tiba-tiba gedungnya terbakar. Ini kan sangat mencurigakan sekali. Menteri Nusron juga menyampaikan bahwa ada beberapa berkas yang ikut terbakar, dan ini kan menjadi timbul pertanyaan, ini kebakaran yang memang benar-benar sebuah insiden atau memang ada yang sengaja membakarnya. Ini kan
sangat spekulatif sekali ya. Dan tentu saja ya para masyarakat, para netizen ya sekarang ini sudah tidak bisa lagi lah dibodoh-bodohi, dibohong-bohongi oleh drama-drama yang semacam inilah. Drama yang sudah biasa kita dengar, kalau ada kasus besar pasti nanti akan ditutupi dengan kasus besar lainnya. Ini kan sudah biasa sih, pemerintahan dari zaman pemerintahan Pak Jokowi sampai sekarang ya ternyata masih sama gelagatnya, gerak-geriknya. Jika sedang menangani sebuah kasus besar, nampaknya terlalu rumit untuk diungkap, terlalu beresiko untuk diungkap, pasti nanti akan ada kasus besar lainnya yang digunakan untuk menutupi kasus yang sedang menjadi sorotan masyarakat ya. Ya seperti halnya ini, ada sebuah pagar yang melintang di laut Tangerang sepanjang 30 km, tetapi sangat susah untuk mengungkapnya. Tiba-tiba ada isu gas langka, tiba-tiba ada berita kebakaran Kementerian ATR BPN. Ini kan sudah sangat terlihat sekali bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini nampaknya kesulitan untuk mengungkap siapa dalang di balik pembangunan pagar laut. Dan ya gerak-geriknya, gelagatnya, siasatnya masih sama agar kasus ini mungkin dilupakan, perhatian para masyarakat dan juga netizen mulai teralihkan. Dibuatlah isu-isu yang cukup besar ya, seperti gas langka, tahu-tahu gedung Kementerian ATR BPN terbakar, berkas-berkasnya ikut terbakar. Ini kan aneh sekali lah. Kalau ada sebuah kasus ataupun sebuah isu ya diselesaikan satu-satu dong. Kasus pagar laut itu ya segera diungkap siapa dalangnya agar masyarakat semua tahu. Karena kan semua masyarakat sedang menanti-nanti dan menunggu-nunggu ya. Kasus gas itu ya dicari solusinya agar masyarakat bisa mengakses dengan mudah untuk mendapatkan gas LPG. Dan kasus terbakarnya gedung ATR BPN ini ya yang paling janggal menurut saya. Kok bisa gitu? Bagaimana keamanannya, para pengamannya? Gedung ATR BPN yang sedang menangani kasus besar kok tiba-tiba terbakar, tuh kan sangat aneh sekali. Jadi ya wajar saja kalau masyarakat Indonesia dan juga para netizen mencurigai kalau semua ini hanyalah siasat belaka, hanya drama-drama omong kosong doang, hanya untuk menutupi kasus dari kasus sebelum-sebelumnya. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal terbakarnya gedung ATR BPN ini? Apakah patut untuk dicurigai? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.